Pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi dalam Ensiklopedi Islam Indahnya Sholat Rahmat Semesta Alam. Kenapa Anda resah dengan pendidikan, konsep pendidikan di Indonesia, Pak Abu? Ya, semuanya kan berawal dari asal muasal. Setiap terjadi yang kita melihat dalam masyarakat Indonesia secara collective unconsciousness, satu kepribadian itu dibentuk oleh ketaksadaran secara kolektif. Mengapa pelajaran matematika betapa sulitnya, pelajaran fisika betapa sulitnya, kemudian sekarang kita belajar agama selalu ringan-ringan saja, selalu dianggapnya sesuatu yang sulit. Sebenarnya agama itu sangat mudah. Yang kedua, ada keterpisahan, dikotomi antara agama dengan pengetahuan, sehingga seolah-olah orang yang beragama itu terpisah di langgar atau di musola atau di masjid. Satu lagi, seorang intelektual dia harus belajar ke kampus universitas. Iya. Dan sehingga ada satu perbedaan, nantilah kalau saya sudah tua saya mau tobat. Seolah-olah aku boleh apa saja ketika saya sekarang ini menjadi seorang pejabat, seorang entrepreneur, sehingga kita bisa melakukan dipisahkan. Nantilah saya begini. Padahal berkaitan sekali antara agama dengan keduniawian itu bergandengan dan tidak boleh dipisahkan. Apa akibatnya? Sekarang terjadi. Saya harus mengawali dari mana? Sekarang saya sempat berbicara dengan Pak Menteri Bambang Sudibyo tentang masalah pendidikan ini. Saya ajukan tentang masalah spiritualitas di dalam pendidikan, yang beliau insya Allah menyetujui tentang konsep yang saya obrolkan kepada di depan beliau di kantor. Kemudian saya katakan, apa sih yang menyebabkan itu? Dalam konsep Islam, ternyata di sini beriringan antara alam semesta dan Allah. Kita terpisah. Selama ini seolah kita kembali kepada alam, tidak memikirkan siapa menciptakan alam, sehingga tidak ada kerendahan hati. Seorang yang sangat kagum dengan Habibie, misalkan dia menciptakan sebuah pesawat terbang, lalu kita berpikir ketika kita melihat satu benda ini, pesawat terbang ini, kita berpikir, oh Habibie, gitu kan? Kemudian kita merasakan tergetar, wah hebat Habibie ini. Ketika kita melihat alam semesta, Islam memberikan satu gambaran dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Anda boleh punya semuanya. Anda boleh riset apa saja. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Tentang penciptaan manusia, pergeseran matahari, terjadi siang dan malam. Silahkan menjadi astronom, jadi apa saja. Tapi jangan sampai dilupakan. Al-Quran mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ada satu getaran di sini. Orang yang berpengetahuan tinggi tentang ilmu pengetahuan ini, jika hatinya ada berkaitan dengan Allah, insya Allah Indonesia aman, selamat. Insya Allah dunia akan selamat. Karena uranium akan dimanfaatkan menjadi energi listrik yang hebat. Bukan bikin bom. Bukan bikin bom dan seterusnya. Nah, itu katakan, Budiana tadi mengatakan ada satu kegelisahan saya tentang masalah pendidikan, bahwa yang menjadi penyebabnya adalah satu, agama yang tidak menjadi aplikasi buat kita sehari-hari. Seolah terpisah. Oh ini anak agama nih, anak IN nih, anak pondokan nih, ini anak saya nih. Oh ini tidak bisa terjadi. Jadi yang kedua, dalam pendidikan, kalau kita bertujuan kepada Indonesia menjadi manusia seutuhnya, paripurna, atau insan kamil dalam Islam itu. Insan kamil itu apa sih? Ia menghidupkan potensi dalam dirinya, potensi otaknya, potensi ototnya, potensi tulangnya, potensi jiwanya, sehingga menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Kemarin kita bahas tentang the power of salat. Berkaitankah ini pendidikan? Sangat berkaitan, karena ketika tubuh seseorang, otak seseorang hebat, tapi kalau hatinya rusak, maka otaknya akan rusak, idenya akan rusak. Seorang yang hacker, ya kan itu, penjebol sistem komputer bukan orang bodoh, orang pintar, kan gitu. Seorang yang berada di DPR bukan orang bodoh, pasti orang pintar. Tetapi jika hatinya rusak, yang tadinya bertujuan dengan baik,
menjadi rusaklah negara kita ini. Baik, Pak Abu, pahamlah saya ya kalau memang ternyata banyak sekali anak-anak pintar tetapi tidak sholat. Ya. Tapi tidak lepas yang namanya pendidikan itu bermula dari rumah. Ya, betul. Seringkali kami menemukan ibu-ibu yang bertanya, berapa nilai matematikamu nak? Ya. Tidak akan pernah bertanya, Benar. sudah sholatkah kau? Betul. Enggak. Ya. Jadi memang selama ini selalu dirancangnya adalah anak dengan kekuatan hanya sebelah otak saja. Betul. Bukan jiwa yang menunjuk kepada Allah. Ya. Yang saya ingin tanyakan, buat kami orang tua, ini urusannya nggak bisa. Anak dititipkan di sebuah pesantren, Nggak bisa. tolong gebukin anak Bukan saya, yang penting pokoknya Nggak sholat, nggak Iya, bisa nggak begitu bisa Pak. seperti itu. Apa yang mesti kami lakukan? Satu, bahwa berkaitan sekali ada satu sistem yang sangat sederhana, yang orang mungkin nggak terpikir. Sebuah pendidikan adalah sebuah bagaimana kita mengeducate orang seseorang itu sehingga kita diprogram. Maka pendidikan adalah program yang terus menerus, dan Islam sudah memprogram dengan sholat sebenarnya yang berkaitan semua hal. Cuman orang masih belum tahu. Coba lihat bacaannya, lihat gerakannya yang diulang-ulang. Nah, satu pendidikan, satu kesadaran jika diulang-ulang terus menerus, dia akan direkam di otaknya. Gitu kan? Yang terutama aspek fisik. Aspek fisik ini ketika kita bicara pendidikan, berarti kita bicara potensi otak. Ketika kita bicara otak, berarti kita bisa bicara tentang pasal bagian penyimpan di dalam otak. Yaitu ada akson dan dendrit dan sinaps yang tentunya diprogram dulu. Sholat ternyata mengawalinya adalah bagaimana otak kita dikuatkan. Loh, kita menjadi manusia, mau belajar, mau mendengarkan, mau menyimpan data. Ternyata lupa bahwa data yang harus kita simpan itu ada di otak. Nah, awal pertama kita ketika ruku, sudah otot bagian belakang sini. Otak kiri dan otak kanan akan seimbang. Ketika ruku, otot Anda semua ditarik ke belakang, sampai ke belakang sini. Neurotransmitter berhubungan langsung. Sehingga apa? Kecerdasan untuk mencapai respon terhadap sesuatu itu akan lebih cepat. Akson dan dendrit, ketika engkau lakukan pengulangan kata-kata yang terus-menerus, itu ada reaksi dari akson dan dendrit tadi. Elektrik atau listrik di otak itu akan semakin besar. Ketika sujud, potensi lagi, otak lagi kita akan bicarakan. Ketika sujud, darah mengalir ke otak, oksigen semakin banyak. Makanya jangan belajar matematika pas jam 12 siang, sehingga otaknya tidak mampu menangkap itu. Jadi aspek sholat ternyata berkaitan dengan pendidikan. Ya. Karena itu dasar yang harus kita simpan adalah otaknya harus kuat. Betul. Bagaimana cerdas sehingga kita menyimpan data dalam pendidikan itu. Kita akan lanjutkan nanti Pak Abu. Pemirsa, seperti biasa Anda bisa menghubungi kami di 02158322. Ada hadiah spesial untuk Anda. Kami akan kembali lagi sesudah ini. Pemirsa, dalam indahnya sholat kali ini kita akan membuat sebuah terobosan ya Pak Abu ya. Bagaimana caranya para orang tua juga membantu lembaga pendidikan di sekolah, di universitas, bagaimana membuat anak-anak yang betul-betul jiwanya, hatinya tunduk kepada Allah dengan cara sholat. Karena kalau saya lihat, dengar dari penjabaran Pak Abu tadi, sepertinya sholat itu adalah obat instan untuk penyeimbang otak yang pintar dengan jiwa yang tunduk. Betul. Penjabaran Anda Pak? Iya. Yang saya katakan tadi, bahayanya otak kan akan diisi oleh data-data yang dia terima, sebuah pengetahuan. Ketika sudah penuh pengetahuan di otaknya, sang pengendali yaitu jiwanya tadi, jika jiwanya rusak, maka seluruh ilmu yang ada di otaknya akan menjadi merusak segala-galanya. Atau yang di dalam otaknya, kecenderungan terhadap sesuatu yang bukan cenderung kepada spiritual, dia akan mengarah kepada hanya materi dan materi. Maka dia akan mengarah menjadi kerusakan di satu lembaga itu. Nah, maka di sini ada satu masalah. Banyak orang tidak mengerti bagaimana kenikmatan berspiritual. Sebenarnya pada dasarnya fitrahnya manusia berspiritual. Seperti dicintai, disayangi, dihormati. Itu spiritual semuanya. Banyak orang kaya, Mbak. Iya kan? Tapi kalau nggak dihormati, rasanya sakit gitu loh. Padahal rumahnya besar. Coba sampean punya mobil bagus,
rumah mewah, tapi sendirian di hutan. Rasanya kayak apa? Oh, ada kegelisahan spiritual. Betul. Kegelisahan spiritual. Betul. Yaitu materi sudah saya dapatkan. Saya bisa berekstasi di sini. Tapi ketika tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang melihat, ada kegelisahan spiritual. Betul. Nah, sama ketika sudah pada puncak-puncaknya materi, ternyata juga banyak orang kegelisahan di sini. Dan itu terjadi, Pak Abu? Di mana-mana. Banyak orang gelisah. Orang pintar yang gelisah itu banyak sekali. Orang kaya yang gelisah lebih banyak lagi, Pak Abu. Betul. Nah, inilah yang saya katakan bahwa dari awal banyak orang tidak tahu tentang masalah sholat ini karena sudah terabaikan, karena sholat ini seolah-olah sudah rutinitas, suatu pekerjaan yang sudah biasa. Kalau kita perhatikan betul, kalau saya hubungkan dengan sholat, bahwa sholat ini adalah menghadap kepada ilahi, menundukkan pikirannya, menundukkan hatinya dan menggetarkan hatinya, dan bolak-balik kita akan disadarkan mengapa saya sholat, mengapa saya harus tepat waktu jam sekian. Ternyata dari awal sudah dididik kita tepat waktu.